Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Waalaikumsalam. dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi rental mobil berbasis web. Di sini ada Abizar Nayanda Putra, ada Ade Indra Saputra, Dwi Wahyu Purnomo, Krisna Nur Oktavia, dan Ilyas Ferdiansyah. Untuk latar belakang akan dibacakan oleh Dwi Wahyu. Latar belakang meningkatnya penggunaan alat transformasi karena tingginya mobilitas masyarakat, terutama mobil yang seringkali digunakan untuk berpergian, namun tidak semua kalangan dapat menikmati alat transportasi ini karena harganya yang mahal bagi kalangan tertentu. Oleh karena itu, rental mobil merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat yang dapat disewa sebagai alat transportasi. Maka dari itu, dirancanglah sistem aplikasi rental mobil berbasis web untuk mempermudah calon penyewaan mobil dalam mencari mobil yang ada di sekitar tempat dan bisa diakses lewat internet tanpa harus ke lokasi tempat penyewaan terlebih dahulu. Deskripsi produk, ada data mobil, data pelanggan, data transaksi, pengembalian, denda jika telat mengembalikan. Laporan, ada laporan mobil, pelanggan, transaksi. Ada jumlah mobil, jumlah pelanggan, jumlah transaksi, penyewaan selesai, info mobil, info pelanggan baru, info penyewaan terakhir. Keuntungan yang diharapkan dalam aplikasi Daun Rencar berbasis web adalah memudahkan masyarakat dalam hal penyewaan transportasi, khususnya mobil, dengan mengimplementasikan program aplikasi penyewaan mobil berbasis web. Website ini diharapkan admin dan pemilik usaha dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga dapat memudahkan dan membantu peminjaman dalam mencari mobil sehingga proses penyewaan mobil menjadi cepat, efektif, dan efisien. Ini ada perencanaan aktivitas secara global dilakukan di 69 hari. 5 hari pertama ini ada analisis. Analisis itu apa aja? Ya, yaitu mengumpulkan data sekunder, menspesifikasikan kebutuhan sistem di 14 hari. Selanjutnya itu ada desain apa aja, yaitu membuat struktur data, membuat diagram RD dan LRS, membuat diagram UML, membuat UI UX, membuat struktur pengkodean. 43 hari selanjutnya yaitu ada pengkodean. Apa aja sih pengkodean? Menentukan bahasa pemrograman, menentukan software untuk decoding, melakukan coding program. 5 hari ke depan lagi ada pengujian, yaitu melakukan testing, melakukan debugging. Terus 2 hari ke depan ada closing, yaitu penyerahan hasil proyek, pembubaran tim proyek. Analisa sistem berjalan, prosedur pendaftaran. Customer melakukan pendaftaran dan dengan mengisi form pendaftaran untuk mendapatkan akun. Setelah customer sukses melakukan pendaftaran dan telah mendapatkan akun, customer dapat langsung menuju ke form login. Prosedur pendaftaran, setelah melakukan login, customer langsung mengklik menu mobil. Setelah customer masuk ke dalam menu mobil, customer dapat melihat data mobil yang tersedia di menu. Setelah customer melihat data mobil, customer dapat mengklik rental mobil yang tersedia. Prosedur transaksi pembayaran, setelah customer mengklik tombol rental, customer dapat menentukan tanggal rental dan tanggal kembali pada form rental mobil. Untuk mengetahui berapa biaya
dan denda jika telat mengembalikan dari mobil yang akan disewa. Lalu customer langsung diarahkan ke form data transaksi untuk melakukan cek pembayaran atau pembatalan dalam rental mobil. Prosedur laporan, admin melakukan login. Setelah login, admin dapat mengklik menu laporan. Setelah masuk ke dalam menu laporan, admin dapat mengisi tanggal yang ingin ditampilkan. Setelah itu, klik tampil data, lalu admin dapat melihat data customer yang telah menyewa mobil. Analisa kebutuhan sistem, yaitu ada kebutuhan pengunjung. Pengunjung dapat melakukan registrasi. Analisa kebutuhan user, ada user dapat melakukan login. User dapat melihat tipe mobil yang akan disewa. User melakukan penyewaan yang tersedia. User dapat melakukan transaksi. User dapat melakukan pembatalan penyewaan. User dapat mengecek pembayaran penyewaan. User dapat mengupload bukti pembayaran. User dapat mencetak bukti pembayaran. Analisa kebutuhan admin. Admin dapat mengelola data mobil. Admin dapat mengelola tipe mobil. Admin dapat mengelola data customer. Admin dapat mengelola data transaksi. Admin dapat mengelola data laporan. Selanjutnya akan diteruskan Ilyas. Oke, selanjutnya ada desain sistem data. Nah, yang pertama yaitu ada IRD, adalah pemodelan data atau sistem dalam database untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Nah, di sini ada pertama yaitu customer. Customer mempunyai nomor KTP, alamat, ID customer, username, dan nomor HP. Lalu customer melakukan pemesanan. Di pemesanan itu ada ID customer, ID pemesanan, pada tipe, tanggal pemesanan, no plat, dan tanggal kembali. Nah, setelah itu pemesanan memiliki mobil. Nah, di sini mobil mempunyai kode tipe, no plat, merek, status, harga, dan denda. Lalu mobil juga memiliki tipe. Nah, di sini ada tipenya yaitu kode tipe, no plat, dan merek. Lalu selanjutnya pemesanan melakukan pembayaran. Di pembayaran ada no akun, ID pemesanan, merek, no plat, harga sewa, dan jumlah pemesanan. Bayaran lalu memiliki akun pembayaran. Di akun pembayaran ada no akun dan nomor rekening. Selanjutnya yaitu yang kedua ada LRS, adalah representasi dari struktur record dalam tabel yang terbentuk dari hasil hubungan antara entitas set. Yang pertama yaitu ada customer. Sini ID customer sebagai primer key, isinya ada username, alamat, no HP, dan no KTP. Lalu di pemesanan ada ID pemesanan sebagai primer key dan ID customer sebagai origin key, kode tipe, tanggal pemesanan, no plat, dan tanggal kembali. Di mobil ada kode tipe sebagai primer key, itu ada no plat, merek, status, harga, dan denda. Lalu di tipe ada kode tipe, no plat, dan merek. Lalu di pembayaran ada ID pemesanan, no akun, merek, no plat, harga sewa, dan jumlah pembayaran. Lalu ada akun pembayaran, yaitu ada no akun dan no rekening.
Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu use case. Adalah teknik untuk biasanya digunakan dengan mengembangkan perangkat lunak atau software dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan fungsional dari suatu sistem. Yang pertama ada admin. Itu admin dapat mengelola data mobil, admin dapat mengelola data tipe, admin dapat mengelola data customer, lalu selanjutnya admin dapat mengelola data transaksi, dan admin dapat mengelola laporan. Lalu di sini ada customer bisa memilih mobil, terus customer dapat melakukan pemesanan, lalu customer dapat melakukan transaksi. Nah, di sini pengunjung bisa melihat jenis mobil yang ada, dan pengunjung juga bisa dapat melakukan registrasi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kelas diagram. Adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasi. Yang pertama yaitu customer. Di customer ada ID customer, surname, alamat, nomor HP, dan nomor HP. Lalu operasinya ya bisa edit, add, dan delete. Customer lalu memesan. Di dalam pemesanan yaitu ada ID pemesanan, tanggal pemesanan, nomor plat, dan tanggal kembali. Operasinya yaitu edit, copy, dan delete. Lalu selanjutnya ada mobil. Kalau mobil itu ada merek, nomor plat, status, harga, dan denda. Operasinya bisa upload, update, delete, dan edit. Lalu ada tipe. Tipe itu ada kode tipe, merek, dan nomor plat. Itu edit, update, dan delete. Lalu ada pemesanan. Di pembayaran. Di pembayaran itu ada ID pembayaran, merek, nomor plat, harga sewa, dan jumlah pembayaran. Itu operasinya bisa dicetak dan diupload. Lalu selanjutnya ada akun pembayaran. Dan akun pembayaran ada nomor pembayaran, nomor akun, nomor rekening, dan operasinya bisa dicetak. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Ade Indra Saputra. Selanjutnya sequence diagram penyewaan. Pelanggan mengklik tombol rental, lalu form rental mobil, menunggu mengisi form rental mobil, lalu form transaksi menampilkan menu transaksi, lalu data transaksi, next. Selanjutnya sequence diagram pembayaran. Pelanggan mengklik cek pembayaran, form pembayaran, melakukan pembayaran, lalu transaksi pembayaran, upload bukti pembayaran, lalu informasi pembayaran, menunggu konfirmasi tugas atau admin. Next. Selanjutnya activity diagram. Customer melakukan login, lalu sistem menampilkan menu beranda, memilih mobil, menampilkan harga, lalu melakukan transaksi, menampilkan form rental mobil, memilih rental, menampilkan data transaksi. Selanjutnya bisa batal atau cek pembayaran, lalu menampilkan menu pembayaran, upload bukti pembayaran, lalu simpan data. Selanjutnya komponen diagram rental mobil online menggunakan PHP, jQuery, CSS, Bootstrap, dan server menggunakan SAMPP dan Ubuntu 22. Next. Deployment diagram web servernya menggunakan PHP, jQuery, CSS, Bootstrap, SAMPP, Ubuntu 22, lalu database-nya menggunakan MySQL, dan kebutuhan fisik lainnya hanya web browser dan sistem operasi. Di
desain antarmuka. Yang pertama ada halaman register pengunjung. Pengunjung dapat melakukan register jika ingin memesan atau menyewa mobil. Ya, jika sudah melakukan register atau belum melakukan register, pengunjung dapat melihat beranda tentang daun rental. Halaman login customer dapat mengisi username dan password login. Ya. Di sini ada halaman menu mobil customer. Di sini ada halaman form pemesanan customer. Customer dapat memilih mobil yang akan dirental. Lalu masuk ke dalam form pemesanan. Di sini ada harga sewa, ada denda jika telat mengembalikan. Di sini customer bisa memilih tanggal rental dan tanggal kembali. Di sini ada halaman transaksi customer. Di sini ada rekapan-rekapan jika customer telah melakukan penyewaan mobil di Down Rent Car. Di sini ada halaman form pembayaran customer. Jika customer sudah mengisi form pemesanan, maka customer akan diarahkan untuk masuk ke dalam form pembayaran. Di sini bisa mengupload bukti pembayaran. Di sini kami menyediakan 3 bank untuk transfer, ada Bank Mandiri, BCA, dan BNI. Di sini ada halaman login admin. Admin dapat melakukan login dengan mengisi username atau password. Di sini ada halaman dashboard admin. Di dashboard admin ada data mobil, data customer, data laporan, dan data transaksi. Di sini ada halaman data mobil dari admin. Admin dapat melihat, menghapus, dan mengedit data mobil. Di sini ada halaman data jenis mobil. Admin dapat mengedit dan menghapus data jenis mobil atau data tipe mobil. Bisa juga menambah data. Di sini ada data transaksi. Di sini ada rekapan data-data transaksi pemesanan atau transaksi penyewaan dari customer. Ini lanjutan dari yang tadi. Di sini ada halaman ganti password jika lupa password. Di sini ada halaman data customer. Jika customer sudah melakukan registrasi atau pengunjung melakukan registrasi, maka datanya akan masuk di data customer yang dikelola oleh admin. Ini lanjutan dari yang tadi, admin bisa mengedit atau menghapus. Di sini ada filter laporan transaksi atau pemesanan atau penyewaan. Di sini admin dapat memilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk melihat laporan transaksi yang telah dilakukan oleh customer. Jika admin sudah memilih tanggal, maka admin dapat mengklik tampilkan data. Jika tadi admin sudah mengklik tampilkan data, maka akan muncul data customer seperti ini. Admin juga dapat mencetaknya. Untuk struktur navigasi bisa dibacakan oleh Ade Indra. Struktur navigasinya halaman utama ke beranda, register, atau halaman utama transaksi, data transaksi, dan register, login. Halaman utama, data mobil, data customer, laporan, transaksi, login. Di sini ada rekap kuesioner. Dari kuesioner tersebut, penulis berhasil mendapatkan total 35 responden.
yang rata-rata kebanyakan laki-laki. Untuk pertanyaan inti dari kuesioner di atas, berikut adalah rata-rata jawaban yang diberikan responden pada tiap pernyataan. Untuk pertanyaan pertama, dari 35 responden, seluruh responden menjawab ya, website Daun Renkar mudah digunakan. Dari pertanyaan kedua, dari 35 responden, hampir seluruh responden, yaitu 97,1% menjawab ya, website Daun Renkar sangat membantu memberikan informasi tentang rental mobil. Pada pertanyaan ketiga, dari 35 responden, seluruh responden menjawab ya, website Daun Renkar bermanfaat untuk digunakan dalam menyewa mobil. Dari pertanyaan keempat, dari 35 responden, seluruh responden menjawab ya, tampilan website Daun Renkar dapat dilihat dengan jelas. Pada pertanyaan kelima, dari 35 responden, 80% menjawab ya, pernah menggunakan jasa PT Daun Renkar sebelumnya. Dari pertanyaan ke-6, dari 35 responden, 54% responden menjawab kadang-kadang menggunakan jasa sewa mobil Daun Renkar. Pada pertanyaan ke-7, dari 35 responden, 62,9% menjawab tidak pernah mengalami masalah selama menggunakan jasa PT Daun Renkar. Untuk pertanyaan ke-8, dari 35 responden, 91,4% menjawab ya, merasa aman selama menggunakan kendaraan yang disewa di PT Daun Renkar. Untuk pertanyaan ke-9, dari 35 responden, 71,4% menjawab tidak mengalami kesulitan saat mengakses website Daun Renkar. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Abizar. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Nina. Untuk saya akan meneruskan pertanyaan dari rekap kuesioner. Dari pertanyaan 10, dari 35 responden, hampir seluruh responden, yaitu 97,1% menjawab iya puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT Daun Renkar. Pertanyaan ke-11, dari 35 responden, 70,6 menjawab iya, selalu mendapat diskon saat menyewa mobil di PT Daun Renkar. Pertanyaan 12, dari 35 responden, 84,8% menjawab iya, PT Daun Renkar menyediakan layanan antar jemput ke lokasi tertentu. Dari pertanyaan 13, dari 35 responden, seluruh responden menjawab iya, PT Daun Renkar memiliki persyaratan seperti batasan usia atau memiliki SIM untuk menyewa mobil. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, bisnis rental mobil dapat menjadi bisnis yang menguntungkan jika dikelola dengan baik. Namun, perusahaan rental mobil perlu memperhatikan beberapa hal penting, seperti pemeliharaan, perbaikan kendaraan, manajemen inventaris, manajemen keuangan, manajemen pelanggan, dan sistem pemasaran online, sistem pengembalian kendaraan, sistem laporan, dan sistem analisis data. Dengan mengimplementasikan sistem-sistem tersebut, perusahaan rental mobil dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Selain itu, perusahaan rental mobil juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain seperti harga yang kompetitif, jaminan keamanan kendaraan, dan pelayanan pelanggan yang baik untuk memenangkan persaingan di pasar yang semakin kompetitif. Dalam era digital seperti sekarang, perusahaan rental mobil juga harus memperhatikan teknologi dan kebutuhan pelanggan untuk melakukan pemesanan online yang mudah dan responsif, sehingga perusahaan dapat memperluas pangsa pasar dan mencapai pelanggan yang lebih banyak lagi. Dengan demikian, bisnis rental mobil memiliki potensi untuk menjadi bisnis yang sukses jika dikelola dengan baik dan memperhatikan kebutuhan pelanggan serta tren pasar yang terus berkembang. Next. Selanjutnya ada saran, berharap agar informasi yang telah disampaikan dapat berguna bagi rental mobil Daun Renkar dan aplikasi yang dibuat dapat membantu dalam meningkatkan sistem penyewaan mobil berbasis web sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulan dari di atas mempunyai beberapa saran, yaitu untuk lebih mengefektifkan kegiatan penyewaan, untuk lebih mengefektifkan kegiatan dalam penyewaan mobil
diharapkan dalam perkembangan sistem informasi penyewaan rental mobil berbasis web dapat ditingkatkan lagi. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, perlu melakukan backup data. Hal ini bertujuan untuk menyimpan data agar jika terjadi kerusakan, web masih bisa digunakan karena masih tersimpan. Demikian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.